Ibadah Minggu, PUL 1 RRI Sumeneb. Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan pagi bersama Gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia. Salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naik pujian Terima Kasih. Setiap masalah, setetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya ini yang bisa kami
ucapkan kepada Engkau, di mana kami merasakan Tuhan, bagaimana Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau yang selalu menopang kehidupan kami. Engkau yang selalu, haleluya, lewat firman-Mu Tuhan, memberikan satu janji-janji yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ini Tuhan. Engkau yang selalu setia dalam kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, bahkan di dalam segala susah pergumulan yang kami hadapi. Di situ kami boleh merasakan penyertaan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, menopang kami, memberikan jalan keluar sehingga kami tidak putus asa dan kecewa Tuhan. Melainkan kami senantiasa boleh menikmati bagaimana kekuatan yang daripada Engkau selalu menyertai, menopang langkah-langkah dalam perjalanan kehidupan kami ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kasih setia-Mu terus berlanjut dalam kehidupan kami. Terus kami rasakan Tuhan, kasih setia-Mu itu Tuhan di dalam kehidupan kami untuk semakin teguh hidup kami, iman kami. Di dalam kami berharap bersandar hanya kepada Engkau satu-satunya pribadi penolong dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan Engkau. Biarlah Tuhan kami mengundang pribadi-Mu untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah kembali Engkau memberikan kekuatan Tuhan dalam mengikut Engkau, mengiring Engkau Tuhan di dalam dunia ini dengan segala tantangan, pergumulan, kesukaran, kesulitan, kejahatan di dalam dunia yang semakin kuat Tuhan. Bila lewat kehidupan kami dekat dengan pribadi Engkau, disitulah Tuhan sumber kami menikmati Tuhan kekuatan daripada Engkau, penyertaan Engkau, perlindungan yang daripada Engkau terus boleh kami nyata rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan Tuhan segenap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Bagian dalam pujian, pemain musik, sampai hamba-Mu yang Kau percayakan dalam memberitakan firman-Mu. Biar lebih dahulu Engkau sucikan, kuduskan kehidupan kami Tuhan dari segala pelanggaran, dosa dan kejahatan dalam kehidupan kami. Sucikan dengan darah-Mu dan urapi kami, lengkapi dengan hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita selanjutnya. Yesusku memerlukan-Mu. Terjadi terkadang membuatku tak mengerti, dan semua yang tak ku pahami, namun tangan-Mu menyertai. Ku dengar suara lembut memanggil, ku dengar suara lembut memanggil. Damai sukacita di hati. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukan. Kau mengenal hatiku, Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuat
membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Apa yang kau izinkan terjadi? Apa yang kau izinkan terjadi terkadang membuatku tak mengerti, dan semua yang tak kupahami, namun tanganmu menyertai. Ku dengar suara lembut memanggil. Dengar suara lembut memanggil, beri damai sukacita di hati. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Kau mengenal hatiku. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Haleluya. Yesus, ku memerlukanmu. Terkadang dalam hidup ini Tuhan izinkan kita menghadapi sesuatu yang tidak kita mengerti, tetapi rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Jikalau kita bisa berserah kepada Tuhan, menyerahkan semua yang terjadi dalam hidup kita ke dalam tangan Tuhan, sehingga saat kita bisa berserah kepada Tuhan, di situ kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang indah, yang tidak kita sebelumnya kita mengerti dalam hidup kita. Kita bisa mengerti bahwa rencana Tuhan indah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita naikkan lagi pujian Hari Esok Penuh Harapan. Penuh harapan, biar banyak tantangan yang ku hadapi,
selesaikan semua masalah. Mari Tuhan nyatakan rahasia firman-Mu, dalam firman mempelai yang begitu indah. Mari Tuhan bukakan rahasia firman-Mu, karena ku perlu tiap Mari Tuhan nyatakan. Mari Tuhan nyatakan rahasia firman-Mu, dalam firman mempelai yang begitu indah. Mari Tuhan bukakan rahasia firman-Mu, karena ku perlu tiap waktu. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita naik pujian Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah Dan selanjutnya menyerah. pekerjaan firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat yang setia dan percaya. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang menghadap hadirat Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang kami rasakan kembali dalam hidup kami pada pagi hari ini. Dimbalau oleh karena kasih-Mu,
kami boleh kembali bersekutu, beribadah kepadamu pagi hari ini. Kami boleh memuji, membesarkan pribadimu. Terlebih kami boleh kembali mendengarkan suaramu Tuhan, yaitu suara firman-Mu yang berkuasa untuk menolong setiap kehidupan kami yang percaya. Oleh sebab itu siapkan hati kami semua untuk kami mendengar dan menerima firman-Mu Tuhan. Sucikan hati kami dengan darah-Mu, bersihkan dari segala perkara yang kotor, yang jahat, dan urapi hati kami dengan urapan Roh Kudus. Dan hamba juga menyerahkan segenap hidup ini kepada Tuhan. Dalam segala kekurangan, kelemahan, dosa, cacat celah hamba-Mu, Tuhan ampuni, sucikan hidup hamba di dalam kuasa darah-Mu, dan urapi hamba-Mu di dalam kuasa urapan Roh Kudus. Sertai dengan hikmat marifat dari Tuhan di dalam hamba menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ucapan syukur dan menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya ucapkan shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada seluruh kehidupan umat Tuhan yang oleh karena kasih dan karunia Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bersekutu di dalam ibadah minggu. Dan biarlah dalam ibadah kita pagi hari ini kita boleh menikmati atau merasakan hubungan persekutuan dengan pribadi Tuhan, bagaikan kita menjamah pribadi Yesus. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan yang kita akan dengar bersama temanya adalah menjamah pribadi Yesus. Dapat kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 19. Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat 19, dan nanti pembacaan firman Tuhan akan dibantu dibacakan oleh Bapak Joko Slamet. Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai ayat 19. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. 18. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca dalam ayat 17 sampai 18 ini menceritakan bagaimana banyak orang datang kepada Yesus, ya. Mulai dari orang-orang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus, dan juga dari Sidon. Ya, begitu banyak orang datang kepada Yesus, dan mereka orang banyak ini yang datang kepada Yesus datang dengan tujuan, yaitu pertama untuk mendengarkan Yesus. Mendengarkan Yesus itu artinya mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, tujuan orang banyak ini datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Baik disembuhkan dari penyakit maupun disembuhkan dari pekerjaan roh-roh jahat yang merasuk kehidupan mereka. Jadi saudaraku, di dalam dua ayat ini kita dapat melihat bahwa orang banyak ini datang kepada Yesus itu memiliki maksud, memiliki tujuan. Ya, bukan datang begitu saja tanpa tujuan, tanpa maksud. Tetapi orang banyak ini datang kepada Yesus dengan maksud atau tujuan, yaitu yang pertama untuk mendengarkan Yesus. Mendengarkan Yesus itu artinya bagi kita sekarang mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, untuk mengalami kesembuhan. Baik kesembuhan dari segala penyakit maupun kesembuhan dari pekerjaan roh-roh jahat yang merasuk kehidupan mereka. Dan ini yang harus kita perhatikan pada pagi hari ini. Terutama
tujuan yang pertama, yaitu datang untuk mendengarkan Dia. Banyak kali kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, datang kepada Tuhan lewat kita beribadah, tetapi tujuan utama bukan untuk mendengarkan firman. Ya, seringkali tujuan kita datang kepada Tuhan Yesus untuk mengalami pertolongan, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Itu bukan salah, bukan keliru. Tidak. Kita datang kepada Tuhan Yesus memang untuk mengalami pertolongan, untuk alami mujizat, alami kesembuhan dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa, tujuan yang pertama itulah untuk mendengarkan Dia, mendengarkan firman. Jangan seringkali kita datang, yang lebih utama adalah alami kesembuhan, alami mujizat, alami pertolongan. Tetapi untuk firman Tuhan kita kurang menaruh perhatian. Ya, kita kurang sungguh-sungguh di dalam menghargai firman Tuhan yang disampaikan. Justru kalau kita mau alami pertolongan Tuhan, kalau kita mau alami kesembuhan atau mujizat dari Tuhan, kita harus lebih dulu mendengarkan firman Tuhan. Mengapa kita harus lebih dulu mendengarkan firman? Sebab lewat kita mendengarkan firman, timbul iman dalam kehidupan kita. Dan lewat iman itulah nanti kita akan alami mujizat dalam kehidupan kita. Coba kita baca di dalam surat Roma pasal 10 ayat 17. Surat Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Surat Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Lanjut. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, terima kasih. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul karena kita mendengar firman. Nah, oleh sebab itu saat kita datang kepada Yesus, lewat kita beribadah seperti pada pagi hari ini, kita datang dengan tujuan yang pertama adalah untuk mendengarkan firman. Sebab lewat mendengarkan firman timbul iman dalam hidup kita, dan dari iman itulah nanti kita akan alami kuasa mujizat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sebab bagaimana Tuhan akan menolong kita kalau kita sendiri tidak mau mendengar firman Allah, tidak ada iman di dalam hati kita? Bagaimana Tuhan akan mengerjakan mujizatnya dalam kehidupan kita? Kita lihat seperti orang-orang Nazaret saat mereka menolak Yesus. Mereka tidak mau menerima firman yang disampaikan oleh Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada satupun mujizat yang Yesus kerjakan di Nazaret. Tidak ada satupun mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan di Nazaret. Karena apa? Karena orang-orang Nazaret menolak Yesus, menolak firman yang disampaikan oleh Yesus. Mereka tidak percaya. Dan itulah yang harus menjadi satu pelajaran buat kita. Mari kita membaca dalam Injil Markus pasal yang ke-6. Bagaimana orang-orang Nazaret ini menolak pribadi Yesus. Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Iya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Perhatikan kalimat berikut. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Nah, lalu orang-orang Nazaret kecewa dan menolak Yesus. Ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana
kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di Nazaret. Lanjut. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat 6a. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ya, terima kasih. Nah, ini suatu kisah tentang kehidupan orang-orang Nazaret. Bagaimana Tuhan Yesus datang melawat mereka. Yesus mengajar, Yesus menyampaikan firman Tuhan, tetapi orang-orang Nazaret menolak. Mereka tidak percaya. Dan apa akibatnya? Tidak ada satupun mujizat yang dapat Yesus kerjakan di Nazaret. Sementara di tempat-tempat lain begitu banyak mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan, tetapi justru di Nazaret, di kota asalnya sendiri, Yesus tidak mengerjakan satupun mujizat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai Tuhan tidak mengerjakan satu mujizat pun dalam kehidupan kita. Karena kita menolak, karena kita tidak percaya. Tidak ada iman di dalam hati kita kepada pribadi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita mendengarkan firman Allah. Sebab lewat kita mendengarkan firman Allah timbul iman. Dan lewat iman itulah nanti mujizat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan yang ajaib nyata dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita menolak firman Tuhan. Jangan kita tidak percaya terhadap firman Tuhan. Supaya kita alami kuasa kesembuhan. Kita alami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan inilah tujuan yang pertama orang-orang itu datang kepada Yesus. Orang-orang dari Yudea, dari Yerusalem, dari pantai Tirus dan Sidon, mereka semua datang berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, untuk mengalami kesembuhan atau mengalami mujizat Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini mari bawalah hidup kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam kita mendengar firman dan menghargai firman Tuhan. Supaya iman itu timbul dalam hati kita dan lewat iman nanti kuasa mujizat Tuhan kita alami dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali sekarang kepada Lukas pasal yang ke-6 ayat 19. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Iya. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Ya, terima kasih. Ayat yang ke-19 ini merupakan proses untuk mengalami kesembuhan atau mengalami mujizat dari Tuhan. Di mana dikatakan dalam ayat 19, semua orang banyak itu berusaha menjamah Yesus. Jadi inilah proses untuk kita mengalami mujizat, untuk mengalami kuasa dari Tuhan, yaitu berusaha untuk menjamah Yesus. Ya. Biarlah kita setiap kali kita datang kepada Tuhan dalam ibadah, kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau berusaha untuk menjamah pribadi Tuhan Yesus itu. Apa artinya menjamah pribadi Tuhan? Artinya bagi kita secara rohani menjamah pribadi Tuhan Yesus adalah merasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Ya. Memang secara jasmani kita tidak bisa menjamah Tuhan karena Tuhan tidak bisa kita lihat. Tetapi secara rohani kita bisa merasakan bagaimana kita menjamah pribadi Tuhan Yesus. Lewat apa kita menjamah pribadi Tuhan? Secara rohani, yaitu kita merasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Setiap kali kita datang kepada Tuhan Yesus, tidak hanya kita mendengar firman Tuhan, tetapi juga kita bisa merasakan hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Banyak kali orang ke gereja, tetapi mereka tidak merasakan hubungan dengan Tuhan dalam ibadah mereka. Dalam kitab Yesaya pasal 29 dikatakan,
Dengan mulut mereka memuliakan aku, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Itu dalam kitab Yesaya pasal 29 dikatakan. Banyak orang kehidupan umat Tuhan datang kepada Tuhan dalam ibadah. Bahkan mereka memuji, memuliakan Tuhan dengan mulut. Tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Hati mereka tidak ada merasakan hubungan dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, percuma mereka beribadah kepadaku. Arti kata percuma itu sia-sia. Jadi Tuhan melihat ibadah seperti itu sia-sia. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, mulut kita dipakai untuk memuji, memuliakan Tuhan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Hati kita tidak merasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan. Hati kita kosong dari pribadi Tuhan. Maka ibadah seperti itu percuma atau sia-sia. Tuhan tidak berkenan kepada ibadah semacam itu. Dan ibadah seperti itu tidak akan menghasilkan mujizat dalam hidup kita. Ibadah seperti itu tidak akan mendatangkan kuasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, tidak hanya cukup kita datang kepada Yesus, tapi lebih lanjut, kita datang kepada Yesus disertai dengan sikap, yaitu mau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan lebih lanjut lagi, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga kita merasakan hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kita rasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi, tiap pribadi, bagaikan orang banyak itu menjamah pribadi Tuhan. Saat orang banyak itu menjamah pribadi Tuhan, disitulah kesembuhan itu dialami. Ya, jadi sangat penting untuk kita bisa menjamah pribadi Yesus ini. Secara rohani untuk kita sekarang sangat penting untuk kita bisa merasakan hubungan persekutuan dengan Yesus di dalam ibadah kita. Sehingga kita akan mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup untuk mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Alkitab kita akan lihat ada 2 contoh ya tentang pribadi atau kehidupan yang menjamah Tuhan Yesus ini. Yang pertama di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 34. Injil Matius pasal 14 ayat 34 sampai 36. Injil Matius pasal 14 ayat 34 sampai 36. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. 36. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Terus, Dan semua orang yang menjamahnya dan semua orang yang menjamah Yesus menjadi sembuh. Nah, ini semua orang yang menjamah Yesus menjadi sembuh. Sekalipun orang sakit itu dibawa kepada Tuhan, tetapi kalau tidak menjamah Yesus, tidak akan alami mujizat, tidak akan alami kuasa kesembuhan dalam hidup mereka. Nah, demikian pula bagi kita secara rohani sekarang. Sekalipun kita datang beribadah kepada Tuhan, tetapi kalau kita tidak merasakan hubungan persekutuan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, bagaikan kita menjamah Tuhan. Menjamah Tuhan itu artinya merasakan hubungan persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Kita tidak akan alami mujizat, kita tidak akan alami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi sangat penting untuk menjamah pribadi Tuhan ini. Tidak cukup kita bisa datang ke gereja setiap minggu. Sudah, ya. Jangan hanya puas bisa datang ke gereja, tetapi biarlah setiap kali kita datang beribadah ke gereja, kita bisa merasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan Yesus, bagaikan kita sedang menjamah pribadi Tuhan. Kalau kita bisa merasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan, maka nanti kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Tuhan akan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Contoh lain juga dalam Injil Markus pasal yang kelima.
yaitu mengenai perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Injil Markus pasal 5 ayat 25. Injil Markus pasal yang kelima ayat 25. Iya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Lanjut. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah ini perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan, berulang-ulang kali dia berobat ke berbagai tabib, tetapi tidak ada faedahnya. Sekalipun harta kekayaannya sudah habis untuk biaya pengobatan, tetapi dikatakan tidak ada faedahnya. Justru keadaannya bukan semakin membaik, tetapi sebaliknya semakin memburuk. Lanjutkan 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Nah, di dalam ayat ini diceritakan bagaimana perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan, berulang-ulang kali pergi berbagai tabib untuk mengobati penyakitnya, sampai seluruh harta kekayaannya habis untuk biaya pengobatan, tetapi dikatakan tidak ada faedahnya. Justru keadaannya semakin memburuk, bukan semakin membaik. Nah, mungkin juga ada di antara saudara yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan ini, kehidupan saudara bagaikan perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Sudah pergi ke berbagai dokter, pengobatan, alternatif dan lain sebagainya, sampai semua biaya habis untuk pengobatan, tetapi tidak ada kesembuhan. Justru keadaan semakin memburuk. Mari pagi hari ini, percayalah, kalau kita bisa menjamah pribadi Tuhan, artinya kita bisa merasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup kita, maka nanti kesembuhan akan kita alami. Perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan ini, dikatakan dalam Alkitab bahwa dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi di sini kita melihat bagaimana perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan ini datang mendekati Yesus dan menjamah pribadi Tuhan Yesus itu. Jadi dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana pentingnya menjamah pribadi Tuhan itu. Menjamah pribadi Tuhan bagi kita sekarang secara rohani, merasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Jadi tidak hanya cukup kita datang ibadah, bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lebih lagi kita bisa merasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan kita datang tetapi hati jauh dari Tuhan. Hati kita tidak merasakan hubungan dengan Tuhan. Mari setiap kali kita datang beribadah, kita rasakan hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kita rasakan firman Tuhan itu yang kita dengar menjamah kehidupan kita, bekerja dalam kehidupan kita, maka nanti kita akan alami kuasa mujizat Tuhan. Saya percaya kalau dahulu orang-orang yang dari Yudea, dari Yerusalem, dari Tirus, Sidon, Genesaret, bahkan perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun ini, saat mereka semua menjamah pribadi Tuhan, mereka alami mujizat Tuhan. Saya percaya pagi hari ini juga kita akan alami hal yang sama. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah kuasanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dulu mereka yang kita sudah baca dalam Alkitab, saat mereka menjamah Yesus,
Tuhan Yesus sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka, dari segala kelemahan mereka. Demikian pula pagi hari ini saat kita rasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan dalam hidup kita, kita akan alami kuasa mujizat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ajak kita nyanyikan satu pujian yang berjudul Satu-satunya yang Kuandalkan. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan.
kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Tidak cukup kami datang beribadah kepada Engkau setiap minggu Tuhan, tetapi Engkau mau di mana kehidupan kami bisa merasakan hubungan persekutuan dengan pribadi Engkau Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kuasa dan mujizat yang daripada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini firman-Mu Tuhan datang mengoreksi kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami mau datang seperti orang banyak, haleluya, yang datang kepada Engkau, rindu untuk bisa menjamah pribadi Engkau Tuhan. Haleluya. Namun terlebih dahulu, biarlah kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, di mana di saat kami boleh mendengar firman-Mu, disitulah kami boleh percaya, timbul iman kepada Engkau Tuhan. Sehingga lewat iman itulah Tuhan Engkau bekerja untuk boleh mengadakan kuasa mujizat-Nya dalam kehidupan kami ini Tuhan. Oleh itu Tuhan, segala perkara yang salah, yang selama ini salah di hadapan Engkau Tuhan, seringkali kami datang kepada Engkau hanya untuk mencari mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan kepada Engkau Tuhan, tanpa kami lebih dahulu mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau ampuni kehidupan kami ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau, karena Engkau masih terus membuka, haleluya, tangan-Mu terulur dalam kehidupan kami untuk menolong kehidupan kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, berikan kami rasa rindu datang kepada Engkau untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dan di situ biarlah kami mau berusaha untuk menjamah pribadi-Mu Tuhan. Berusaha kami boleh menikmati hubungan persekutuan dengan pribadi Engkau Tuhan. Maka di situ tidak ada yang mustahil Tuhan untuk Engkau menolong kehidupan kami ini Tuhan. Oleh itu Tuhan, biarlah Engkau berkemurahan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami bawa kepada kehidupan Engkau keadaan-keadaan kehidupan kami Tuhan. Menghadapi segala baik pekerjaan-pekerjaan setan dalam kehidupan kami Tuhan. Sakit, penyakit, penderitaan, beban dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bawa kepada pribadi Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami boleh merasakan hadirat Engkau Tuhan, haleluya, kami yakin Tuhan, kami yakin dan kami percaya ada pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruhkan firman-Mu itu bekerja terus dalam hati kami Tuhan. Untuk selanjutnya dan selanjutnya Tuhan, kami memiliki sikap yang benar dalam kami datang kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami juga boleh mengalami setiap saat kami datang kepada Engkau, kuasa dan mujizat-Mu bekerja dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-Mu yang boleh mengikuti siaran ini Tuhan, kiranya firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi berkat, bahkan juga mengalami kuasa mujizat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta Tuhan. Haleluya, di dalam ulang tahunnya yang ke-81 Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa terus dengan kasih setia-Mu Tuhan selalu menolong, menyertai, memberkati bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran, kesulitan dalam bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau senantiasa menolong, memberikan jalan keluar. Haleluya, berikan hikmat, kebijaksanaan, roh yang takut kepada Engkau, kepada pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Sehingga lewat kehidupan yang takut kepada Engkau, di situ Tuhan senantiasa pemimpin bangsa kami dapat menjalankan pemerintahan untuk kebaikan kami, umat-Mu Tuhan, bahkan seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga pihak RRI serta karyawan yang masih memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini kami menyerahkan persekutuan kami, ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Ibadah
Minggu. Pul 1 RRI Sumeneb.